عليك يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia, para alim yang ulun hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pengajian kita, memberkahi ilmu kita, mencerdaskan pikiran kita, dan mempersilahkan kepada kita masuk dalam kategori para penduduk ahli surga tanpa hisab memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan tawajuh kita fil ilmi wa ma'rifatillah, semoga Allah memberkahi kita, memberkahi anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahumullah li Syekh Abdul Qadir Jailani, al-i'tiradu alal haqi azza wa jalla inda nuzulil aqdari mautud din wa mautut tauhid wa mautit tawakkal wal ikhlas. Hari ini kita membahas tentang kitab namanya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani itu pembuka ketuhanan, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada beberapa kitab beliau, mudah-mudahan dengan mewakili salah satu ini, nanti sambil saya juga kisahkan isi kitab-kitab yang lain saling berhubung-hubungan. Karena tujuan daripada agama itu sesungguhnya adalah tidak lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Sidin? Nah, ini kitab beliau ini memang susah dipahami, tapi bukan berarti susah itu tidak bisa dibacakan, tidak bisa disampaikan, tidak bisa diambil hikmahnya. Mungkin hanya kurang biasa saja kita memahami siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sudah nanti dekat, sering mendengar wejangan beliau, apa yang disampaikan beliau, insya Allah kita bisa memahami maksud-maksud beliau. Seorang ulama yang besar seperti Sultanul Aulia ini, atau pemimpin aulia ini, memang punya karakter, punya cara berbicara menyampaikan agama. Biasanya beliau berbicara sifatnya substansial. Substansial itu adalah titik-titik hakikat, titik-titik yang sifatnya mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya beliau memperkenalkan istilah adanya sholat syariat, sholat tarekat, sholat batin. Beliau juga memperkenalkan istilah syariat johir, syariat batin. Beliau juga mengisahkan tentang watanul asli, negeri asli manusia. Untuk mengenal diri seorang manusia itu paling tidak dia mengenal tentang asal dirinya dari mana, bahkan sebelum Adam diciptakan. Jadi ini sesuatu yang sifatnya seringkali asing bagi kita. Ketika orang meninjau tentang sholat itu dalam arti muqayyad seperti 5 waktu, beliau mengatakan sholat di samping sholat itu ada lagi sholat yang lain sifatnya sholat yang mutlak, yang belakangan kita kenal dengan istilah sholatud daim, sholat yang terus menerus. Pada saat orang membicarakan tentang Raqib, Allahur Raqib, Allah yang mengawasi diri kita, beliau mengungkap pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beliau juga membuka lebar jalan-jalan bagaimana memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah Subhanahu wa taala bil akli, dengan pemahaman akal yang cerdas. Tidak hanya sekedar pendekatan alladzina yazkurunallah, zikir, tapi juga bil fikri, dengan pemahaman pikir, olah berpikir untuk memahami, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara keunikan-keunikan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sampai sekarang pendapat-pendapat beliau itu, wejangan-wejangan beliau itu sampai sekarang menggema di mana-mana. Ketika orang belajar agama pasti dia akan menemui istilah-istilah yang mungkin secara periodik kita bingung memahaminya. Beliau memperkenalkan ada istilah zikir. Zikir bukan hanya lisan, tapi bukan hanya zikir di kolbi, tapi zikir khofi, zikir sir. Di atas zikir sir, kata beliau, ada lagi namanya zikir khofi. Di atas zikir khofi ada lagi namanya, kata beliau, akhfaul khofi. Subhanallah. Ini penemuan beliau bagaimana zikir itu sesungguhnya ada. Karena kata beliau, sesuatu yang paling tinggi dari segala ilmu-ilmu di dunia ini adalah ma'rifatullah. Lubab syariat itu atau inti syariat itu yang dijabarkan oleh syariat kita, yaitu Al-Quran, intinya satu saja, kata beliau, namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu intinya satu saja, kata beliau, ma'rifat lijatihi, pada jatnya. Subhanallah. Memahami ma'rifat pada jatnya itu, kata beliau, diarenakan dua keadaan, jalalnya dan jamalnya, kebesaran Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun berikan contoh dong, sebelum kita membahas inilah, berikan contoh supaya kita paham maksud-maksud sidin. Apa yang kita lakukan ketika kita berzikir kepada Allah? Apa Pak? Kita sambil berpikir satu mat. Pasti kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau yang disuruh syariat, yalah. Di dalam Al-Quran, fazkurullah, ingatlah kepada Allah, 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 Allah. Jadi bila pian menyebut Allah, 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 itu namanya berzikir kepada Allah. Allah, Allah. Atau seperti di dalam hadis Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketahuilah zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ujar sidin, bukankah engkau ketika berzikir itu engkau hanya menyebut nama Allah? Bujur lah Pak, bujur ya Allah. Ketika kita berzikir Allah, 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 itu kita hanya menyebut Allah. Jarsidin pulang, kenal lah ikam lawan yang ikam sebut nih. Bila sedikit kenal kita dengan orang disebut nih, maka kita pun ingatnya kepada orang yang kita sebut ini sedikit juga. Atau jangan-jangan, jar beliau, ketika engkau menyebut Allah, 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 itu engkau sesungguhnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah Pak, coba kita ungkap. Pian menyebut nama seseorang, sebut aja batu, pian ulang-ulang batu, jangan-jangan pikiran kita, hati kita kada ke batu. Sekali aja kita ke batu, batu lain-lainnya kan ada lagi. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengenali orang yang bersangkutan, tidak mengenali ya apa yang kita sebut itu. Andaikan kita mengenalinya, ulun istilahkan dengan kontak lain, pian kenal lawan anak pian. Anak pian siapa ngarannya Pak? Anggap aja Bani anak pian lah. Nah, anggap aja Bani anak pian. Pian sekali aja menyebut Bani, terbayang lah sudah Bani lah. Terbayang gak kadakah? Di mana aja pian, waktu dalam keadaan apa, ketika pian sudah tahu tentang anak pian,
Pian sekali aja menyebut Bani itu sudah berapa jam ingatan Pian di kepala Pian. Pian sebut Bani, berapa jam yang terendam di dalam otak Pian. Mungkin ratan duduk di pengajian nih Pian kena ingat pulang lawan Bani lah. Meskipun Pian kadang menyebut lagi nama Bani. Iyalah, kenapa jadi kayak itu? Karena Pian kenal dengan namanya Bani. Ya Kare, paham ya kalau maksud ke? Coba aku nyebutkan sesuatu. Password sepeda motor Honda. Ketika ulun menyebut sepeda motor Honda itu apa yang Pian bayangkan? Sepeda motor Honda ya lah. Berarti Pian kenal semuanya sepeda motor Honda tuh. Ya lah. Merek apa aja sepeda motor Honda Pian kenal semuanya. Coba bayangkan ketika ulun mengisahkan lawan orang sepeda motor Honda, orang nih kada tahu lawan sepeda motor Honda. Apa yang terjadi? Sebut nama sepeda motor Honda kata ulun. Sebut. Maka orang ini menyebut-nyebut nama sepeda motor Honda, tapi dia sendiri bingung yang di mana, yang siapa yang dimaksud dengan sepeda motor Honda itu. Karena itulah yang ulun padahkan minggu kemarin. Waqala Abdullah ibnu Abbas, berkatalah anaknya Ibnu Abbas yang bernama Abdullah, sepupu Nabi SAW, ujar Sidin apa? Ketahuilah, liya'budun itu menyembah kepada Allah itu maknanya adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kita menyembah aja seperti sembahyang yang kita lakukan, posisi kita hanya sebagai rakyat yang masih belum kenal dengan raja kita yang sesungguhnya. Karena itu sebagai rakyat kita perlu memahami siapa raja kita. Kalau sudah paham dan mengerti raja kita ini siapa yang sesungguhnya, yang maharaja ini, maka kita akan ingat terus kepada raja kita nih. Ya kalau lah, anggap aja kita nih bisi presiden siapa nih? Wah ini siapa ngarannya jawab presiden? Diingat juga siapa? Oh Jokowi lah. Nah Pak Bapak yang terhormat Jokowi. Tapi kita kenal sekali-sekali jak lawan Sidin nih. Iyalah. Lalu apa yang terjadi? Kita kan tapi mengingatnya, ya lah. Biar kita sebut-sebut juga nama Jokowi, apalagi kekanakan suruh mah mengucapkan Jokowi, baginnya kan tahunya. Berarti kekanakan tuh ketika menyebut Jokowi asal mulut aja. Kita menyebut Jokowi ini, ternyata ketika kita menyebut nama Jokowi ini, kita pun sebenarnya hanya kenal di nama aja. Tok Jokowi kayak itu aja. Tak pernah kita terlintas bagaimana sesungguhnya Jokowi itu. Ya kalau Pak, nah itulah ma'rifatullah. Maka setiap orang ma'rifatullahnya berbeda-beda. Maka pelajarilah selama waktu masih hidup, sisa hidup kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita kenali ini tidak main-main, yang menentukan hidup kita setelah kehidupan dunia ini.